Di surah Al-Infitor ayat yang ke-13 dan 14, insyaallah jemaah sekalian sudah hafal semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya al-abrar kebaikan, kebajikan, kebaktian, lafi na'im sungguh kelak mereka akan ditempatkan di na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi orang-orang yang berbuat baik, yang senantiasa berbakti, akan Allah janjikan, dipastikan dia akan menempati surga An-Na'im yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat fujur, berbuat durhaka, berbuat keburukan, membangkang, lafi jahim, kelak pun dia akan dipastikan ditempatkan di neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Hadirin kaum muslimin jemaah subhanallah, tidaklah sulit bagaimana seorang muslim bisa sampai ke surga, dan tidaklah sulit seorang muslim agar terhindar daripada ke neraka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada umatnya, dengan berperilaku ini saja insya Allah dipastikan dia akan sampai ke surganya Allah dan terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain sebagainya melalui jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu wa yasdaqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berperilaku jujur. Nah, di sini Nabi memberikan wasiat kepada umatnya untuk sampai ke surga itu sederhana saja. Hendaklah kalian berperilaku jujur. Alaikum bis-sidqi. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sungguh kejujuran itu akan menuntun pelakunya itu untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menuntun pelakunya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalur rajulu wa yasduqu, dan senantiasa seorang hamba dia berusaha untuk berlaku jujur, ya. Wa yataharras sidqa, dan dia senantiasa memilih kejujuran, artinya di persimpangan jalan dia diharuskan memilih, akankah dia berdusta ataukah dia jujur, akankah dia berbohong ataukah dia jujur. Ini disebut wa yataharras sidqa. Di persimpangan jalan ini dia tetap memilih kejujuran. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai Allah menuliskan predikat hamba ini sebagai siddiqan, orang-orang yang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, kata Nabi, dan hindarilah, jauhilah oleh kalian al-kadhiba, perilaku dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sungguh kedustaan itu akan menuntun pelakunya untuk berbuat jujur, berbuat buruk terus. Wa innal fujjara yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan menuntun pelakunya itu sampai ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalur rajulu wa yakdzibu, dan senantiasa seseorang ini dia berlaku curang, dusta terus, wa yataharrul kadhiba, dan dia di persimpangan dia lebih memilih kecurangan, kedustaan, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampailah Allah tulis
titel untuk seseorang ini adalah kadzaban, seorang pendusta, seorang pembohong. Hadirin kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, itu nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sederhana. Ya, kalau kita bisa melaksanakannya, jujur di dalam perkataan, jujur di dalam perbuatan, antara perbuatan dan perkataan jujur, sehingga lahirlah sebuah keikhlasan. Dilihat ataupun tidak dilihat, diawasin atau tidak diawasin, diapresiasi ataupun tidak diapresiasi, dia tetap berlaku jujur. Kenapa? Karena dia ingin sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, nasihat sahabat Nabi Ibnu Abbas tentang kejujuran ini, kata Ibnu Abbas, arba'u man kunna fihi faqad rubiha. 4 perkara yang jika dipastikan ada di seseorang, tiap-tiap orang itu, maka dia dipastikan beruntung. Yang pertama, sifat ini adalah as-sidqu, yaitu tadi berlaku jujur. Yang kedua, wal haya'u, ada rasa malu, menghiasi diri dengan perasaan malu. Yang ketiga, wa husnul khuluq, menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Yang terakhir adalah asyukru, senantiasa bersyukur. Jadi kejujuran ini akan dipastikan bisa orang itu bahagia kalau dia memilikinya. Sebaliknya, kalau orang berdusta dijamin tidak akan bahagia. Suatu saat, lambat atau cepat atau lambat, keburukannya akan terbongkar, kedustaannya akan terbongkar. Tidak di dunia, di akhirat kelak semua akan bersaksi. Mulut akan terkunci, tangan bersaksi, kaki bersaksi, mata bersaksi. Waliyadzubillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perilaku dusta. Dan terakhir sebagai penutup, wasiat daripada ulama tentang kebaikan, kata ulama, al-hasanatu al-jazaa'ul hasanatu hasanatul lati ba'daha. Sungguh ganjaran kebaikan itu sendiri adalah dia akan dituntun untuk melakukan kebaikan berikutnya. Wal jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu allati ba'daha. Dan sungguh balasan keburukan perbuatan dari seseorang itu, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat keburukan berikutnya. Subhanallah. Jadi seseorang hamba kalau dia berbuat kebaikan, nggak usah kita berharap akan diberi apa, contohnya Pak Surya, yang penting kita sholat subuh ya mungkin dapat mercy barangkali, nggak usah begitu. Atau kita berinfak 10.000 dapat 10 juta, nggak usah seperti itu. Kata Nabi SAW, kata Ibn Abbas tadi, balasan yang paling tinggi itu adalah seseorang hamba itu diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Nah itu kebaikan tadi. Sebaliknya, iqab atau hukuman seseorang itu berbuat buruk, itu sebenarnya dia dimudahkan untuk berbuat buruk berikutnya. Artinya tidak ada rem lagi dia untuk bertobat sampai barangkali ajal menyebutnya. Waliyazubillah, sungguh celaka daripada sifat-sifat seperti ini. Mudah-mudahan untuk subuh yang singkat ini bisa mewarnai daripada akhlak kita sebagai seorang muslim. Senantiasa kita berlaku jujur semampu kita. Walaupun bohong itu, dosa itu tidak bisa kita hindari, karena Allah sendiri berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sungguh kalian itu diberikan potensi takwa dan fujur. Kita ini punya potensi, mau baik mau buruk itu punya potensi, karena kita bukan malaikat. Tetapi tadi keburukan atau kesalahan kita itu akan senantiasa berubah menjadi kebaikan kalau kita menyadari kita salah dan kita berusaha minta ampun, mohon maaf kepada Allah, dan sesama kita saling memaafkan. Itulah daripada kebaikan seorang muslim. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang maksum selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjaga dari dosa. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan yang barangkali keperluan atau bekerja untuk ke sebelah
kanan ada hidangan sarapan pagi, dan yang lainnya barangkali ingin melanjutkan zikirnya sambil menanti antrian panjang, silakan. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.